Dan lihat Mama 20 menit. Selamat malam Bapak Ibu. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Walaupun secara fisik kita tidak bisa bertemu, tapi melalui kesempatan ini, melalui Zoom meeting ini, kita boleh bertemu satu dengan yang lainnya. Saya boleh berkenalan dengan Bapak Ibu. Bahkan kita akan belajar lebih jauh dalam materi ini yang sesuai dengan jadwal, bahwa yang ikut Zoom ini ada 6 orang. Ya, ada 6. Namun pada kenyataannya yang hadir ada hanya 4 orang. Kemungkinan mereka juga masih bermasalah dengan jaringan. Ya, ini seperti Pak Irwan, biasa terlempar, biasa masuk. Selamat malam Pak Irwan, bagaimana kabar? Baik. Ya. Sangat saya harapkan kebersamaan kita ini untuk kita saling menyapa, bertukar pikiran, agar apa yang kita pelajari bersama, saya bisa membagi ilmu, Bapak juga saya boleh menerima ilmu, kita baku share lah, seperti itu. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, perkenalkan, nama saya Lisbeth Lasano dari SDN 1 Tatura. Saya harap Bapak Ibu juga nanti akan memperkenalkan diri, nama dengan asal sekolah. Saya mulai dari ini, Pak Irwan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Pak Irwan. Ya, nama saya Irwan. Tempat mengajar saya SDN Negeri Lalampu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Selamat bergabung Pak Irwan. Halo Pak Irwan. Ibu. Selamat bergabung. Kemudian kita pindah sama Pak Ringko. Ya, Pak Ringko. Oke, terima kasih atas kesempatan. Nama saya Ringko Sadil. Saya mengajar di SD Katolik Santo Yosef Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Terima kasih. Selamat bergabung Pak Ringko. Oke. Ibu Ayu. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Nandari. Saya dari SD Impres Leoknyo. Terima kasih. Terima kasih Bu Ayu. Selamat bergabung. Semoga kita merasa nyaman sepanjang pembelajaran ini. Namun sebelum kita mulai kegiatan kita, sebaiknya mungkin ada kita tunjuk sebagai ketua kelas untuk selalu mengingatkan kita kegiatan kita pada hari ini, misalnya masuknya jam berapa, kemudian ada ketika kita sudah lelah untuk belajar atau mulai belajar atau sudah penutupan kegiatan, ada kegiatan paling tidak ice breaking, minimal teka-teki. Boleh begitu? Siapa kira-kira? Pak Ringko. Ayo, kesepakatan. Ayo, Pak Ringko. Pak Ringko ya. Iya. Nah, dalam kegiatan ini kita buat kesepakatan harus saling menghargai. Ketika pemateri sedang berbicara,
Yang lain diam dan mikrofonnya ditutup. Ya. Dan jika ada yang mau berbicara, silakan angkat tangan. Ya. Boleh seperti begitu? Ya, Sepakat? Bu. Boleh. Ya, Ya, Bu. terima kasih. Nah, sebelum kita mulai, barangkali kita harus dahului kegiatan kita pada malam hari ini dengan berdoa, dan doa ini mohon kesediaan Pak Irwan untuk pimpin kita di dalam doa. Silakan Pak Irwan. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa sesuai dengan hanya kita masing-masing. Terima kasih Pak Irwan. Sama-sama, Bu. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya punya teka-teki, ya. Teka-teki saya, mari kita sama-sama dengarkan ya. Ketika saya mau ke Luwuk, saya ikut satu malam ya, tidak sampai juga. Nah, ketika saya tiba tengah perjalanan itu, kira-kira berapa tikungan yang harus saya lewati? 2. Ayo, ya, 2. benar. Tikungan apa itu, Pak? Kiri dan kanan. Ya, mantap. Luar biasa, Pak Ringko. Hebat. Good, good. Ayo, lagi. Ikan apa yang selalu ramai? Ayo, ikan apa yang selalu ramai? Ikan teri. Cuma di Palu yang kurang ikan. Karena ikannya dari Luwuk atau dari bungkus selalu. Ayo, ikan apa yang selalu ramai? Pak Ringko, Pak Irwan. Abu. Baik Bapak Ikan Ibu. gurame. Baik Bapak Ibu. Betul. Kita masuk. Ya. Kita masuk pada materi. Kalau pelajaran sebelumnya atau materi sebelumnya, kita belajar tentang pencapaian. ATP atau alur pembelajaran. Sekarang sebentar ya, saya share tugas materi. Bagaimana ini? Oke, share ya. Tidak bisa. Bu Ayu tidak bisa. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan? Ya, terima kasih. Pak Irwan kelihatan yang jauh di sana, jaringannya masih bagus Pak Irwan. Belum pulang kampung dia Pak Irwan. Ya, kelihatan Bu. Ya, sekarang kita akan belajar tentang alur tujuan pembelajaran. Sebelumnya kita belajar tentang capaian pembelajaran. Ya.
Bapak Ibu pasti sudah pernah mendengar tentang capaian pembelajaran. Siapa yang bisa? Bu Ayu, Pak Irwan, kira-kira apa menurut Ya. Bapak Ibu itu capaian pembelajaran? Ya. Kira-kira apa itu? Ya, capaian pembelajaran adalah kompetensi yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Capaian pendidikan memuat sekumpulan kompetensi di lingkungan materi disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Berarti kalau narasi dalam bentuk kata-kata ya. Ya, sekarang kita masuk dalam alur dan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah konsep alur dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, konsep tujuan pembelajaran. Yang ketiga, prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Yang keempat, prosedur alur tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang apa itu tujuan pembelajaran atau TP, ya disingkat dengan TP. Ya, sepertinya pada pelajaran atau materi atau pada kurikulum yang berikut ini lebih banyak istilah-istilah atau singkatan-singkatan, ya. Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi. Ya, ada 3 aspek yang harus dinilai. Kalau seperti pembelajaran sebelumnya, yang banyak dinilai adalah pengetahuannya. Walaupun memang sebenarnya di K13 itu ada aspek lain yang dinilai. Cuma persoalannya kita guru-guru banyak disibukkan dengan membuat perangkat pembelajaran, ya. Kadang kemungkinan ya dari segi waktu kita cuma habis untuk menulis, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan anak di sekolah itu hampir tidak ada karena kita harus memenuhi kebutuhan atau tuntutan yang nantinya akan ditagih oleh kepala sekolah atau pengawas. Nah, dalam tujuan pembelajaran atau TP ada tiga aspek kompetensi yang harus dideskripsikan, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Memang pada kurikulum 2013 ini ada, tetapi di situ masih ada dalam bentuk angka-angka ya. Kalau kurikulum 2013 ada angka di sebelahnya, kemudian di sebelahnya lagi ada deskripsinya. Cuma kalau nanti itu sepertinya memang tidak akan ada lagi karena semua angket-angket yang dinilai hanyalah kegiatan sehari-hari dan pencapaian-pencapaian tersebut. Walaupun memang kenyataannya di K13 kita tetap mendeskripsikan adalah hasil pencapaian setiap anak. Walaupun itu yang di dalam KD-nya biasa kita tulis hanya yang tertinggi dan yang terendah. Nah, siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu menjadi prasyarat menuju CP. Ya. Menuju CP atau capaian pembelajaran berarti harus selesai. Ya. Kemudian nomor 2. Sini 2 ya, sorry. 2. Sebentar. Rumusan tujuan pembelajaran. Tidak hanya mencakup tahapan kognitif, ya, tidak hanya pengetahuan, karena di pengetahuan mengingat, memahami, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Dimensi pengetahuan faktual, konseptual, dan metakognitif. Tetapi juga
diikut sertakan perilaku kecapaian seperti kecakapan hidup. Kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, serta profil pelajar Pancasila. Beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi ada 6 ya. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, kita lanjut masuk dalam konsep tujuan pembelajaran. Secara operasional, komponen tujuan pembelajaran dapat memuat 3 aspek. Yang pertama, kompetensi. Ya. Apa itu kompetensi? Ya, kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kerja. Ya, produk atau kerja berarti ada hasil yang dilihat. Ya. Yang menunjukkan bahwa siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Ya. Gunakan kata kerja operasional yang diamati mengacu pada taksonomi Bloom yang direvisi. Ya, KKO ini atau kata kerja operasional ini masih bisa kita cari di internet. Saya juga kemarin baru mengambil ya dari internet. Ya, di situ kita bisa melihat kira-kira dia masuk dalam ranah apa ini. Ya. Kemudian misalnya contoh, peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Ya itu. Jadi KKO-nya sini menyajikan. Ya. Lanjut. Konsep dan tujuan pembelajaran. Konten yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir 1 unit pembelajaran. Kalau seperti dulu mungkin ini KD-KD ya. Ya. Apa ilmu pengetahuan inti atau konsep ilmu pengetahuan yang perlu dipahami di akhir 1 unit pembelajaran? Ya. Pertanyaan, apa perlu dijawab siswa setelah mempelajari 1 unit? Contoh lagi, perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Ya. Jadi ini kontennya ini, ya. Kemudian di bawahnya ada pertanyaan nanti. Nah, apa itu konsep tujuan pembelajaran? Kita mulai dari variasi. Secara operasional, komponen tujuan pembelajaran dapat memuat 3 aspek. Yang pertama, variasi adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berarti siswa harus memiliki cara berpikir yang bervariasi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berarti tidak hanya 1 jalan. Contoh misalnya 3 tambah 4. Kalau 3 tambah 4 pasti jawabannya 7. Tapi masih ada cara lain. Ya. Bisa 2 tambah 5. Bisa berapa lagi? 7 kurang iya. Makasih Bu Ayu. Kemudian kita penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, dan menciptakan, dan lain sebagainya. Berarti cara berpikir anak kita itu sudah lebih tinggi dengan keterampilannya. Karena dibiasakan melalui literasi. Ya. Kalau saya dulu saya berpikir ini literasi ini adalah membaca. Cuma membaca saja, ternyata tidak. Tapi kemampuan siswa untuk menganalisis bacaan atau materi ajar. Saya berpikir seperti itu dulu, hanya membaca saja. Memperlancar membaca kalau pemahaman saya seperti begitu awalnya ya. Kemudian keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Ya. Kemampuan apa yang harus dia persiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya.
menggunakan keterampilan berpikir variasi yang terutama Hodge, ya. Artinya berpikir tingkat tinggi, ya. Soal Hodge tidak harus sulit, tetapi apa namanya? Dan ketika anak-anak menjawab dengan baik, kita ketika anak-anak menjawab, tidak harus kita langsung komentari ini salah. Tetapi kita harus membimbing anak tersebut bagaimana sehingga anak tersebut bisa membuka caranya berpikir untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian contoh, menganalisis hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan sebab-sebab utamanya. Ya. Menganalisis hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan sebab-sebab penyebab utamanya. Ya, misalnya ya. Perubahan bumi ini kan bisa bencana alam, bisa kebakaran, kan? Bisa ladang berpindah, jadi macam-macam. Di mana untuk bisa menganalisis hubungan dan menarik kesimpulan peserta perlu mengetahui, memahami, mengaplikasikan materi tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada konsep. Konsep dan tujuan pelajaran. Contoh, tujuan pembelajaran dengan memuat 3 aspek yang telah dijelaskan. Menjelaskan misalnya hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Ya. Merancang solusi menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Nah, catatannya di situ kompetensi kata kerja menunjukkan keterampilan atau aksi ya. Kemampuan, kompetensi adalah kemampuan ya. Itu. Kemudian konten, materi yang dipelajari, variasi penggunaan keterampilan. Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau ditanya? Halo Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Yang berhubungan dengan materi? Tidak seru ya? Terima kasih Bu Lisbeth, penjelasannya sudah cukup jelas. Berarti di situ untuk tujuan pembelajaran itu ada 3 aspek ya. Berarti ada konten, variasi, sama satu lagi apa tadi? Konten, variasi yang saya garis bawahi tadi. Dengan kompetensi ya. Kompetensi. Ya, oke. Ya, berarti Jadi ketiga itu memang satu kesatuan ya yang harus disatukan seperti itu supaya konsep dan tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. ya, terima kasih Bu Ayu. Ya, sama-sama. Terima kasih atas penjelasannya Bu Lisbeth. Bapak Ibu, masih ada yang mau bertanya? Kalau sudah tidak ada, baik. Materi ini saya tutup. Sebentar ada tugas. Bapak Ibu lihat tugas di asinkronus. Kiranya Bapak Ibu dapat menyelesaikan, tapi jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat, biar besok pagi kita bisa bertemu lagi di tempat yang sama. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Bu Terima Lisbeth. kasih.